Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini saya dikirimi video ya oleh salah satu kontributor ya, atau apa yang ngirim-ngirim berita itu kontributor ya, oleh salah satu kontributor saya. Ada orang yang bikin organisasi Termul, yang mendirikan organisasi Ternak Mulyono. Oke, tapi saya nggak mau lihat videonya dan saya nggak minat lihat videonya. Hanya saja dari judulnya ya, dia bikin organisasi Ternak Mulyono. Langsung muncul di otak saya itu, orang ini melawan arus. Orang ini sensasi ya. Orang ini popularitas. Saya nggak tahu siapa orangnya ya. Seorang ini ya melawan arus ya, maka saya akhirnya bikin video ini. Saya buat umum saja sifatnya. Jadi video ini bisa saja saya tujukan untuk seluruh kepolisian barangkali ya, polisi yang dalam tanda petik juga ternak ya, kan ada polisi baik, ada polisi Ternak Mulyono gitu ya, atau mungkin dalam tanda petik bapak-bapak tentara yang ternak juga, atau pengacara yang ternak juga, atau barangkali rakyat yang ikut ternak juga, rakyat yang jadi ternak juga, yang ikut nangis-nangis, ikut drama Korea gitu, yang seneng kalau dikasih kaos, yang seneng setengah mati kalau dikasih beras, kasih kaos. Atau mungkin bisa jadi video ini untuk pengacara-pengacara yang ternak juga. Jadi apa tuh, relawan-relawan yang sering tampil di TV yang berantem-berantem yang ternak juga. Jadi saya muncul ide ya, ada orang bikin organisasi Ternak Mulyono, maka saya buat saja video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, tentunya yang bermanfaat dan meninggalkan kekaromahan ya, insya Allah begitu. Jadi gini teman-teman, saya ingin mengajak Anda flashback kembali ke belakang ya. Bagaimana jahat dan kejamnya dan curang dan pendustanya rezim laknatullah 10 tahun yang lalu. Ya kan? Contoh ini. Contoh buyback Indosat, kita akan beli lagi Indosat. Ternyata bohong. 10 juta lapangan pekerjaan, ternyata bohong. Ekonomi meroket 7%, ya Juni, nanti Juli, ternyata bohong. Tidak naik listrik, ternyata bohong. Tidak naik sembako, ternyata bohong. Tidak naik BBM, ternyata naik 12 kali tengah malam. Tidak import gula, tidak import beras, tidak import macam-macam ya, swasembada pangan, ternyata bohong. Semuanya import. Lalu SMK, mobil SMK sudah ada yang inden 6.000 unit, ternyata bohong. Persulit investasi asing, ternyata bohong. Kabinet ramping, tidak boleh rangkap jabatan, ternyata bohong. Apalagi? Ingatkan saya, apalagi? Banyak ini, apalagi? IKN tidak pakai uang APBN, ternyata bohong. Sudah ada 100 lebih investor dari Arab, dari Korea, dari Jepang, wah dari mana-mana, itu bohong. Dan sekarang IKN-nya mangkrak, itu uang rakyat. Bahkan disinyalir ada uang dana haji di situ. Bohong. Nanti bulan ini semua sebagian ASN pindah ke sana, sudah mulai ngantor di sana. Ternyata bohong. Ya kan? Lalu ya IKN bohong. Berapa bandara yang dibangun mangkrak? Berapa pelabuhan yang dibangun mangkrak, berapa jembatan yang dibangun mangkrak, itu uang rakyat semua yang dipakai itu. Oke, lalu apa lagi ya? 11.000 di kantongan saya, bohong. Ijazah sampai detik ini masih dipertanyakan keabsahannya. Tapi kalau saya berani mengatakan bohong ya, karena berdasarkan pengalaman batin dan berdasarkan fakta hukum, fakta persidangan. Kalau saya di penjara 4 tahun hanya berdasarkan fotokopi, fakta persidangan. Oke ya. Apalagi?
Anak saya tidak ikut politik, biarlah anak saya jualan martabak saja, dari ikut politik-politik. Ternyata bohong, menantunya, anaknya semuanya berpolitik, jadi ketua partai. Ingatkan saya, apa lagi? Saya akan memimpin Jakarta, saya jadi gubernur sampai selesai masa jabatan 5 tahun, ternyata bohong. Ya, saya tidak mikir copras, capres, pusing mikirin sungai-sungai di Jakarta, bohong. Dan masih banyak lagi. Saya rasa saudaraku, satu saja kebohongan cukup bagi orang yang punya iman di hatinya. Saya ulang 3 kali. Satu kali saja kebohongan itu sudah cukup bagi orang yang punya iman, punya basyirah, untuk waspada, untuk curiga, untuk marah kepada orang ini, kepada rezim ini. Cukup satu saja kebohongan. Lah ini berpuluh-puluh kebohongan, berulang-ulang kebohongan. Anda dukung, ya, baik Pak polisinya, Pak tentaranya, Pak profesornya, Pak dekannya, rektornya, ya. Apalagi Anda ini rakyat-rakyat yang tidak tahu apa itu, nangis-nangis itu, ya. Pengacaranya Anda, semua yang ada sekarang jadi ternak ini. Satu saja kebohongan, cukup. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Allah gambarkan dalam Al-Quran, ngeri itu, ya. Jadi mereka itu buta, ya, mereka tuli, mereka bisu sampai mereka tidak bisa kembali, ditutup hatinya. Di ayat yang lain Allah sindir, lahum qulubul la yafqahuna biha walhum a'yunul la yubsiruna biha walhum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami balhum adall ulaika humul ghafilun. Ini lebih jelas. Ada orang dikasih mata tapi buta, dikasih telinga tapi tuli, dikasih hati tapi tidak merasa. Maksudnya itu buta fungsinya, ya kan? Nggak mau melihat kebenaran, nggak mau melihat kebesaran Allah, telinganya nggak mau dengar kebenaran, hatinya menutup terhadap kebenaran. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka buta, tuli, bisu sampai mereka tidak bisa kembali lagi. Sulit rasanya mencari kebenaran. Nah ini teman-teman, ya, saudaraku semua, ya. Jadi ngeri harus berapa kali kita ingatkan, kita sadarkan. Kalau saya ngomong gini kan nggak dibayar. Siapa yang bayar saya di belakang? Kan nggak ada. Bahkan saya dipenjara 2 kali gara-gara berpikir seperti ini. Saya dipenjara bukan nyolong dana haji, bukan korupsi, ya. Saya dipenjara karena berpikir beda dengan kekuasaan. Nggak ada yang bayar ini, nggak punya backing saya. Jadi yang saya bela ini hak, yang saya bela ini kebenaran. Jadi ya silahkan Anda mau bikin organisasi ternak, Anda bangga jadi ternak, naudzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Tapi memang ada pepatah mengatakan, orang bijak berkata, memang pendusta itu biasanya dikelilingi pembohong. Pendusta akan selalu dikelilingi pembohong, akan selalu dibela oleh munafik. Karena law of attraction ini begitu, memang hukum tarik menariknya begitu. Ya kan, bagaikan minyak dan air gitu. Mana mungkin orang bohong bisa gatuk sama orang jujur, kan nggak bisa. Mana mungkin kebenaran gatuk sama pengkhianatan, kan nggak bisa. Oke, saya fokus. Saya closing statement. Jadi ada orang bikin organisasi ternak Mulyono, jadi dia bangga jadi ternak. Di dalam Al-Quran digambarkan memang ada orang-orang memang lebih rendah dari ternak, memang ada. Lahum qulu, ya, tadi itu yang saya baca tadi itu. Nah, mudah-mudahan lah, ya. Tapi saya yakin kebenaran akan datang mencari jalannya. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nanti kalau kebenaran sudah datang sebagaimana matahari terbit di pagi hari, maka kegelapan akan sirna. Kehancuran, ya, kehinaan, kebohongan, kedustaan, kecurangan pasti akan hancur. Itu sunatullahnya, itu hukum alamnya. Oke, saudaraku, mudah-mudahan mulai sadar, ada polisi yang sadar, polisi ternak mudah-mudahan sadar, tentara ternak mudah-mudahan sadar, dosen, dekan, rektor yang ternak mudah-mudahan sadar, pengacara yang ternak mudah-mudahan sadar, rakyat-rakyat yang ternak mudah-mudahan sadar. Allahu Akbar, ini dunia sementara, sebentar lagi mati, di kuburan akan lama, di akhirat akan kekal abadi. Apa yang kamu bela, apa yang kamu dukung, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan ini belum pasti, nggak pasti.
Kenapa Anda bela mati-matian? Bahkan pasti kebohongannya, pasti dustanya. Jadi kenapa Anda bela? Anda bangga? Allahu Akbar. Sebagai penutup nih, coba jadikan saya termul ya Pak. Kalau bisa, 10 triliun per bulan, 10 triliun sehari. Atau bila perlu dunia dan isinya sekalipun. Tidak. Kenapa? Lebih baik saya hidup miskin ya, tapi punya harga diri. Hidup miskin tapi punya kehormatan. Hidup miskin tapi tidak jadi penjilat. Hidup miskin tapi tidak jadi ternak. Hidup berdaulat. Tapi target saya hidup mulia, mati syahid, hidup kaya di dunia, mulia di surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.